Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novitasari dengan nomor NIM C1B019106. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan yang dibimbing oleh Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Selanjutnya saya akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, stelsel dalam pemungutan pajak. Yang kedua, kendala dalam pemungutan pajak. Yang ketiga, bentuk perlawanan pajak. Yang keempat, pihak yang terkait dalam perpajakan. Dan yang kelima, yaitu penggolongan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Selanjutnya, stelsel terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, real stelsel atau stelsel nyata. Suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Karena yang digunakan sebagai dasar adalah penghasilan sesungguhnya, maka pajak baru dikenakan akhir tahun dan biasanya dikenakan belakang neving. Yang kedua yaitu ada fiktif stelsel atau stelsel anggapan. Suatu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang didasarkan pada undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Misalnya, dianggap penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Ini merupakan kombinasi dari 2 stelsel, yaitu stelsel real dan stelsel fiktif, di mana suatu sistem pengenaan pajak di mana awal tahun dipungut berdasarkan fiktif stelsel dan akhir tahun ditetapkan dengan real stelsel. Next yaitu kendala dalam pemungutan pajak. Ada 3. Yang pertama, kurangnya sosialisasi, di mana masyarakat kurang tahunya arti pentingnya perpajakan, membayar pajak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tingkat ekonomi, di mana di sini dimulainya masyarakat mulai membayar seperti biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya yaitu database yang masih jauh dari standar internasional. Selanjutnya yaitu bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak terbagi menjadi 2, yaitu secara pasif dan secara aktif. Secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di suatu negara yang bersangkutan. Kemudian secara aktif, ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Selanjutnya yaitu perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua yaitu penggelapan pajak atau tax evasion. Penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya yaitu orang yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama yaitu subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan ataupun peraturan perundangan. Sedangkan objek pajak yaitu semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi atau lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak. Subjek pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 2 Ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama orang pribadi atau orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Yang kedua yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan atau menggantikan yang berhak. Yang ketiga yaitu badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang berupa kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, dan perseroan lainnya.
Selanjutnya yaitu bentuk usaha tetap. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Contohnya seperti tempat kedudukan manajemen, kemudian cabang perusahaan, kantor perwakilan, kemudian gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan ruang untuk promosi ataupun penjualan. Kemudian yaitu subjek pajak luar negeri. Terkait dengan subjek pajak luar negeri, definisi atau kriterianya diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang PPH. Selanjutnya yaitu subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu, penentuan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 43 PJ 2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri per strip 43 per 2011. Selanjutnya yaitu objek pajak. Objek pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada penggolongan pajak. Jika dilihat dari sifat-sifat tertentu dari masing-masing pajak, maka pajak dibedakan menjadi pajak atas kekayaan dan pendapatan atau PPH, kemudian pajak atas lalu lintas hukum bea materai, lalu lintas kekayaan BPHTB, dan lalu lintas barang PPN. Kemudian pajak yang bersifat kebendaan atau PBB. Selanjutnya pajak atas pemakaian atau PPN dan cukai. Golongan pajak yang pertama yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak selain daripada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, contohnya PPh pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dikenakan secara pada waktu tertentu atau periodik, misalnya 1 tahun, contohnya pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan APBN. Contohnya PPH, PPN, PPNBM, PPB, PBHTB, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah. Contohnya PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, dan pajak reklam, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.